Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo the flowers, kali ini ada tanaman dan ini tuh cantik bunganya dan enak dikonsumsi ya teman-teman. Daunnya seperti ini, tuh bunganya udah mulai kelihatan nih. Bunganya ini kalau udah mekar, mekrok tuh cantik banget dan rapat seperti ini. Jangankan ulet ya, manusia juga suka banget untuk tumbuhan bunga yang satu ini. Selain cantik menghiasi pekarangan kita, ini juga sangat enak dikonsumsi ya teman-teman. Kembang kol atau bunga kol merupakan tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Brothitis dari jenis Brassica oleracea atau suku Brassicea. Ya teman-teman, kembang kol juga kaya akan nutrisi yang memberikan manfaat untuk seperti serat, vitamin C, vitamin K, dan kolin. Nah, bunganya ini tuh cantik seperti ini. Waduh, mau ngomong ini sampai inu. Nah, nih munduk-munduk dan bersusun-susun serta rapat seperti ini. Tetapi walaupun serapat ini, dia ini nanti akan dicomot juga oleh ulat ya teman-teman. Dia ini masih rapat seperti ini karena dia masih belum menua atau masih belum siap dipanen. Boleh juga sih dipanen ya teman, masih muda ya kalau yang masih rapat seperti ini teman-teman. Nah, kembang kol itu biasa tumbuh di daerah sejuk karena dia ini sepadan dengan saya. Sepadan dengan sayur kobis ya nih. Gede banget nih teman-teman ya. Ini udah dipetik dan saya gendong-gendong ini seperti ini, gede banget dan sebentar lagi pasti mau saya eksekusi ya. Ini tuh gede banget, alias lumayan jumbo. Nah, kalau yang udah menua ini udah renggang-renggang seperti ini. Setiap tangkainya berpunduk-punduk dan sedikit memisah-misah ketika sudah siap panen ya teman-teman. Nah, bunga kol ini biasanya itu hidup di MDPL yang lebih tinggi atau daerah yang berhawa sejuk seperti itu ya. Nah, kembang kol itu walaupun namanya kembang kol, tetapi logikanya itu bukan kol dan berbunga, bukan. Beda pohon ya. Kalau kol itu kobis dan kobis itu dipanen itu ketika telah bertelur. Nah, kalau kembang kol ini bukan asli bunganya dari kobis atau kol itu ya. Dia itu berpohon sendiri saja. Nah, ini udah mulai saya eksekusi saja ya teman-teman. Boleh di bunganya cantik seperti ini, memisah-misah berundul, dan ini pinggir-pinggirnya udah saya peronggosin atau pruning dalam istilah kerennya itu diperunggul-perunggul, dipisah-pisah. Nah, dikupas-kupas itu kulitnya dibuang ya teman-teman, karena kulitnya itu ya pasti kurang enak, dan kita potong-potong kecil itu supaya ketika dimasak itu mudah untuk ditelan, mudah untuk dikunyah. Setelah dikunyah itu baru ditelan. Nah, untuk bunga kol ini kalau saya sendiri tuh kalau baru metik itu dia lumayan getas ya. Getas itu artinya gampang patah dan tidak cantik ketika kita pruning atau kita eksekusi seperti ini. Tetapi kalau udah dibiarkan beberapa waktu atau beberapa hari, dia sedikit alum atau ya seperti sesuatu yang kurang air seperti itu. Jadi ketika di pruning itu sedikit
lentur dan pastinya tidak gampang patah dan menghasilkan hasil potong-potongan sayur yang cantik pastinya. Nah, ini bonggolnya ini juga bisa dimanfaatkan dan kita kupas-kupas, kita ambil dalamnya ya teman-teman. Nah, karena kembang kol ini kalau yang subur itu lumayan besar, jadi kita itu harus memisah-misah atau memotong-motong secantik mungkin ya, bukan dipotong-potong seperti sayuran yang lainnya ya. Dia ini harus dipisah-pisah, dikuliti dulu, kemudian dibelah-belah dan dicincang-cincang supaya menghasilkan potongan yang pastinya cakep-cakep ya, dan enak dilihat itu untuk memakannya itu nafsu gitu ya. Karena kalau dia dipotong lembut hasilnya akan runcep dan pastinya untuk dilihat itu tidak begitu bagus ya teman-teman. Kembang kol ini berevolusi dari bunga kubis, dan bunga ini berasal dari Asia kecil dan awalnya menyerupai sawi atau kangkung. Nah, bunga yang kuat dipilih hingga menjadi varietas sayuran tersendiri. Kembang kol akhirnya menjadi sayuran pokok yang diolah di wilayah Mediterania atau terutama di Italia dan Turki. Untuk masyarakat Indonesia biasa menyebutnya kubis atau bunga atau bloemkool, berasal dari bahasa Belanda yaitu bloemkool. Kubis itu sebutan sayuran dari warisan Belanda. Nah, ini seperti ini cantik-cantik yang sudah diperuning ya. Meruningnya juga jangan sembarangan, dan ini bisa dicuci-cuci seperti ini penampakannya ketika telah dicuci-cuci dan diperuning, dipisah-pisah, dan jangan sembarangan untuk memotong-motongnya ya teman-teman. Nah, ini dicuci dan pasti siap untuk dikonsumsi untuk bunga yang cantik banget ini ya teman-teman. Nah, dia ini kalau nyuci itu biasakan direndam dengan air garam, karena biasanya si ulat-ulat nakal atau yang rebutan makanan itu dia ngumpet di dalamnya yang rapet seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk bunga kol ini kalau saya pribadi itu ya kurang begitu gimana ya, karena ya sayurannya seperti ini. Pasti teman-teman banyak yang suka dengan diolah dengan berbagai variasi. Demikian tadi teman-teman untuk bunga yang cantik namun enak dan kaya manfaat ini saya bagikan videonya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih yang selalu support dengan berbagai tanaman bunga dan sayuran yang pasti saya bagikan ketika saya menemukannya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menyayur bunga kol. Terima kasih.